Jika salah satu pihak memiliki pasangan atau hubungan lain di luar pernikahan ini, pihak lain tidak akan menuntut atau mencampuri selama hal itu tidak menimbulkan skandal yang membanjiri keluarga. Itulah salah satu perjanjian mereka. Pagi itu, langit Jakarta menampilkan rona cerah yang hangat. Lapangan Monas ramai seperti biasa, dengan orang-orang jogging, duduk santai, atau sekadar menikmati angin pagi. Di tengah keramaian itu, Tasya berlari pelan di jalur jogging, mengenakan jaket lilac lembut, celana jogger hitam longgar, dan hijab senada yang diikat rapi ke belakang. Wajahnya basah oleh keringat, tapi tatapannya tenang. Setelah beberapa putaran, Tasya berhenti dan duduk di bangku taman dekat deretan kafe. Jus semangka dingin ia pesan dan ia nikmati perlahan. Senyap, hanya suara langkah kaki dan sorak anak-anak terdengar samar. Tak jauh dari tempatnya, Fajar tengah duduk di sebuah kafe minimalis bergaya Eropa modern. Ia tak sendiri. Di depannya, duduk wanita yang dulu begitu ia kagumi, dan hingga kini belum sepenuhnya hilang dari hati. Nadine. Dengan rambut sebahu yang bergelombang dan blaus putih anggun, Nadine menyeruput kopinya sambil menatap Fajar dalam-dalam. "Kamu tahu kenapa aku datang ke sini sekarang?" Nadine membuka percakapan dengan nada lembut, tapi penuh tekanan. "Karena aku masih menunggu janji kamu, Faj." Fajar menghindari tatapan itu, tangannya memainkan sendok kecil di cangkir kopinya. "Dulu, kamu pernah bilang, kamu akan kenalkan aku ke orang tuamu. Katamu, aku satu-satunya perempuan yang ingin kamu perkenalkan." Nadine tertawa kecil, sumbang. "Tapi kamu malah menikah diam-diam, dengan orang yang bahkan bukan aku." Fajar menunduk, rahangnya mengeras. Nadine, waktu itu semua terjadi begitu cepat. Tekanan dari keluarga, keadaan yang... "Keadaan?" Nadine memotong. Suaranya pelan, tapi tajam. "Atau kamu memang gak cukup berani memperjuangkan aku?" Fajar terdiam. Di saat bersamaan, matanya secara refleks menoleh keluar jendela kafe, dan di sanalah Tasya duduk, hanya terpaut beberapa meter. Tasya dengan tenang meneguk jusnya sambil menyeka peluh di pelipis. Tatapan mereka bertemu. Dan dalam sekejap, Fajar merasa tubuhnya membeku. Tasya bangkit, membuang gelas jusnya, lalu berjalan menjauh, tanpa ekspresi, tanpa tanda bahwa ia baru saja melihat suaminya duduk dengan wanita lain. Nadine mengikuti arah tatapan Fajar. Dia bertanya, "Siapa itu?" Fajar menarik napas panjang, lalu menjawab datar, "Istriku." Nadine terdiam sejenak, lalu tersenyum getir. "Jadi, aku datang terlambat ya?" "Tidak," kata Fajar cepat. "Kamu hanya datang saat aku sudah terlalu pengecut untuk mengambil keputusan yang seharusnya aku buat dari dulu." Dan pagi itu, di tengah siluet Monas yang megah, tiga hati menyimpan luka yang tak terlihat, tapi terdengar jelas, di setiap jeda napas yang tertahan. Apakah yang terjadi dalam pernikahan tanpa rasa antara Fajar dan Tasya? Nantikan episode berikutnya dengan judul Menikah Tanpa Rasa. Jangan lupa like, share, dan komen jika ingin dilanjutkan.